Oke, terima Alhamdulillahirobbilalamin. kasih. Mas Dedi berkenan hadir. Saya tahu betul malam hari ini jadwal beliau podcast luar biasa padat. Tapi kan cintaannya terhadap generasi muda Nahdlatul Ulama, saya baru dapat kepastian beliau bisa hadir tadi jam 7 Pak, jam 7 habis maghrib. Beliau baru japri saya, oke Gus, saya longgarkan ada waktu jeda podcast untuk bisa gabung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mas Dedi. Nah, kawan-kawan generasi muda Nahdlatul Ulama, saya hanya akan menyambung apa yang disampaikan oleh sahabat saya Mas Dedi. Jadi begini, saya melihat ketika tadi Mas Dedi berbicara engagement atau pesan-pesan yang bisa value-value yang bisa kita sampaikan melalui medsos. Saya hari ini belum mendapatkan secara signifikan jumlah yang cukup banyak dari generasi muda Nahdlatul Ulama ini yang menjadikan medsos sebagai media untuk dakwah. Yang ada hanyalah medsos hanya dijadikan media sekedarnya saja. Contoh begini, saya meyakini generasi muda Nahdlatul Ulama atau bahkan orang-orang Nahdien sendiri itu sudah sadar medsos. Rata-rata mereka punya akun, baik di Facebook, di Instagram, bahkan di channel YouTube. Namun, kalau kita lihat postingan-postingannya, itu hanya sekedar menampilkan kegiatan-kegiatan yaumiyahnya, kesehariannya. Contoh, hari ini saya lagi acara ini, atau sekedar foto diposting seperti ini. Nah, ke depan saya itu berharap bagaimana kemudian medsos kita ini bisa menjadi media untuk responsif terhadap kejadian-kejadian kekinian. Baik yang berkaitan dengan kenegaraan maupun berkaitan dengan keagamaan, wabil khusus dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya melihat masih sedikit sekali atau minim sekali, bahkan para ustadz sendiri yang menjadikan medsosnya ini untuk merespon hal-hal yang kekinian. Padahal itu sangat efektif. Contoh begini, ketika pemerintah diserang mengenai vaksin COVID. Waktu itu saya membuat postingan yang sahabat-sahabat GMN bisa lihat di Instagram saya. Waktu itu saya hanya membuat postingan 1 menit saja. Dan yang ternyata yang nonton ratusan ribu orang, bahkan dibagikan ulang belasan ribu kali. Saya hanya mengatakan, COVID datang minta vaksin. Vaksin datang minta sertifikasi halal. Sertifikasi halal MUI datang minta presiden disuntik duluan. Presiden mau minta di live. Begitu di live minta jangan diedit. Begitu disuntik vaksin, jangan-jangan vaksinnya presiden beda dengan rakyat umum. Maka saya sampaikan, kok kamu itu adanya cuma curiga toh. Apa-apa kamu curigai, tapi ketika ada bantuan sosial untuk COVID, kamu antri duluan, dasar, tuman. Ini sebenarnya biasa, tetapi ini memberikan impact yang luar biasa. Contoh lagi kasus, umpamanya. Ketika ribut tentang calon Kapolri non-Muslim. Saya hanya mengambil video melalui handphone saya di kamar hotel ketika saya mau syuting di Jakarta itu. Sesaat sebelum saya syuting, saya posting. Saya sampaikan bagaimana pandangan Gus Miftah terhadap Kapolri non-Muslim. Nah, ternyata ketika ini saya posting, ini luar biasa. Maka kawan-kawan perlu ingat ya, polisi itu punya pistol, satu peluru hanya bisa untuk menembus satu kepala. Bahkan bisa meleset. Tetapi ketika Anda punya medsos, satu postinganmu itu mampu menembus ratusan ribu kepala, bahkan jutaan kepala. Hanya dengan menggunakan medsos ini. Nah, saya melihat sampai hari ini ya mohon maaf, saya amati dari teman-teman yang lain tentang postingan medsosnya. Itu isinya baru standar-standar saja itu. Hanya sekedar memposting kegiatan-kegiatan harian. Belum menyentuh ke wilayah yang tadi Mas Dedi dan saya sampaikan. Nah, saya berharap generasi muda Nahdlatul Ulama ini ke depan menjadi pionir untuk itu. Saya meyakini begini, begitu banyak sebenarnya
tausiah dan mauidhah dari Kiai Nahdlatul Ulama itu yang sangat bermutu. Tetapi kemudian belum bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Kenapa? Karena belum tersampaikan, belum tersebarkan melalui media sosial yang kita miliki. Maka kalau hari ini kemudian kita harus berdakwah bil medsos, kita ambil konten-konten Kiai itu, kemudian kita sebarkan melalui medsos kita. Yang lebih celaka lagi apa? Ngakunya generasi muda Nahdlatul Ulama, tetapi akunnya Kiai NU tidak di-follow. Mamanya, ini lebih celaka lagi. Ngakunya generasi muda Nahdlatul Ulama tidak memfollow akun-akun Kiai NU. Yang di-follow malah yang enggak umpamanya, yang di-follow malah Gisel, Vanessa Angel, dan lain sebagainya. Nah, ini saya pikir sebuah kemunduran, sebuah kecelakaan menurut saya bahkan. Tolonglah gunakan semaksimal mungkin waktumu, karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Kan begitu kira-kira. Nah, saya ingin kawan-kawan melalui Gus Zain ini, yang saya yakin beliau sangat sadar dengan jihad bil medsos ini, ke depan generasi muda Nahdlatul Ulama mampu lebih signifikan untuk mensyiarkan ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah bil medsos. Karena beberapa kali saya ketemu dengan pejabat pemerintah, kita akui orang-orang yang mencintai negara ini, orang-orang yang paham dengan Ahlussunnah wal Jamaah hari ini, sangat ketinggalan dunia medsosnya dibandingkan kelompok-kelompok sebelah. Maka momentum pelaksanaan Harlah Generasi Muda Nahdlatul Ulama ini, saya pengen kawan-kawan ini lebih sadar, apa sih fungsi medsos itu sebenarnya? Yang pertama, saya berharap medsos itu menjadi wasilah atau menjadi sarana untuk respon persoalan-persoalan kekinian. Persoalan-persoalan kebangsaan, persoalan-persoalan ke-NU-an, dan lain sebagainya. Kemudian saya melihat di era pandemi ini, ketika kita tidak bisa off-air, katakanlah kayak Ustadz Yusuf Mansur, kayak Ustadz Solmed, yang kayak saya yang tidak bisa ngaji secara off-air, maka yang paling efektif dengan menggunakan dakwah bil medsos ini. Dan yang terakhir tentunya saya berharap dengan banyaknya generasi muda Nahdlatul Ulama yang mempunyai medsos, pada akhirnya medsos ini mampu kita jadikan wasilah untuk menjaga keberlangsungan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena begini, terakhir ya, sebelum kita tanya jawab barangkali. Saya diamanah oleh Pak Sekjen, diamanah oleh Pak Kiai Said Akil, oleh Buya, untuk dakwah di kalangan middle high, dalam hal ini teman-teman artis dan lain sebagainya. Memang saya melihat, kenapa hari ini ada kecenderungan teman-teman artis itu lebih senang ngaji dengan kelompok-kelompok minhum. Bukan salah mereka. Karena memang dari kita nggak ada yang masuk. Potensi itu sebenarnya ada. Tapi karena kita nggak ada yang masuk, maka potensi itu diambil oleh orang lain. Saya sudah ketemu dengan Hatta Halilintar, yang besok insya Allah tanggal 21 Mei, dia minta saya untuk menikah dia. Bagaimana kemudian saya mencoba membangun pengajian di kalangan para artis. Di kalangan para artis. Yang selama ini kita berkeluh kesah, kenapa sih artis-artis ngajinya sama kelompok mereka? Kenapa? Karena selama ini kita terlalu fokus kepada masyarakat di bawah. Tidak menyentuh kelompok-kelompok middle high. Contoh begini, saya pengajian di Riau, saya pengajian di Kalimantan. Setiap kali ngaji, panitianya bilang begini, Alhamdulillah tahun ini kita bisa menghadirkan Gus Miftah, tahun kemarin kita bisa menghadirkan Kiai Anwar Zaid, tahun depan kita akan menghadirkan Gus Muafik. Di mana-mana sama. Sehingga seolah-olah ladang dakwah itu hanya untuk rebutan itu saja. Jadi kiai itu hanya untuk rebutan pengajian-pengajian di tingkatan grassroots. Sementara di kalangan middle high, itu sama sekali tidak kita sentuh. Maka kenapa kemudian ketika ada tawaran dari News TV MSI Group Pak Haritanu, Gus Miftah mau nggak menjadi host di acara ngobrol dengan Gus Miftah? Waktu itu saya hampir tidak menerima. Sampai kemudian Pak Sekjen PBNU, Mas Jadi Corbuzier sama Abah Habib Lutfi, beliau mengatakan sama saya begini, kalau itu nggak kamu ambil, kapan teman-teman NU ini bisa mengambil sasaran dakwah middle high? Maka atas izin beliau-beliau itu saya ambil. Barangkali ini pengalaman yang kemudian bisa sampaikan kepada kawan-kawan semuanya, yang saya berharap mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita semuanya. Maka kalau Bung Karno pernah mengatakan, berikan kepada aku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Hari ini saya katakan, berikan kepada aku 10 generasi muda Nahdlatul Ulama, maka akan aku kuasai dunia dengan aswaja.
Cintaku pada Nahdlatul Ulama memang tidak seindah surat cinta untuk Setarlah. Tapi yakinlah cintaku kepada generasi muda Nahdlatul Ulama lillahi ta'ala. Lillahi seperti itu, ta'ala. Mbak. Ya, Mau luar tanya, biasa. silakan Tepuk sebelum saya tangan dulu meninggalkan untuk Gus ruangan ini. Miftah.